Ini uh, barusan ada WA dari kepala dinas kami, Bapak Haryadi Tejo Laksono, barusan WA ke saudara Ansar karena di situ Bondo ini jelas terang semua penyuluh itu semuanya sudah praktek membuat biosaka. Jadi beliau ini titip salam kepada Bapak Ansar ini selaku penemu biosaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita bincang-bincang sebentar bersama penemu biosaka dan Ibu Renita, ahli biogas. Dan ini ada dari Tasikmalaya, ahli juga di bidang biogas, dan Bapak Renli. Ya. Ini dari Minahasa, juga petani sekaligus kepala BPP di sana. Nah, untuk itu kami akan bicara tentang Jakaba dan biosaka untuk kedepannya. Kalau biosaka sudah jelas, sudah diakui oleh kementerian tentang kiprahnya di bidang pertanian, manfaatnya juga dirasakan. Begitu pula Jakaba, cuman kalau Jakaba ini masih katakanlah di bawahnya biosaka. Nah, untuk itu gini Pak Ansar, kemarin saya tertarik dengan pembicaraannya sampean tentang biosaka ini bukan unsur hara, bukan juga pestisida, tetapi ini merupakan elisitor. Kayaknya agak sama dengan Jakaba. Mungkin kedepannya ada penelitian lebih lanjut. Karena apa? Jakaba ketika diuji lab, unsur hara makronya itu yang kecil, 0,0 sekian persen unsur NPK-nya. Tetapi bukti di lapangan itu rata-rata semuanya membuat Jakaba ini baik ke tanaman. Padahal kalau kita tilik dari unsur haranya memang kecil. Artinya ada kesamaan lah dengan biosaka yang katanya bukan unsur hara tetapi lisitor. Nah, mungkin Bapak Ansar ini punya analisa tentang Jakaba, dipersilahkan. Kemungkinan ya untuk analisis dari uji laboratorium tentang Jakaba maupun biosaka memang secara kandungan unsur kecil standar. Nah, selama ini acuan dari standar jumlah nutrisi pupuk yang kita masukkan itu kan yang saya rasa begitu banyak sekali karena ada perhitungan. Nah, tetapi benarkah ya kita tidak pernah menghitung sebenarnya berapa banyak yang benar-benar diserap oleh tanaman. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sehingga contoh seperti makanan ya, kita selalu berasumsi membuat pakan itu kandungannya tinggi sekali. Proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, proteinnya tinggi. Tetapi satu hal yang kadang menjadi lepas dari perhitungan kita, tingkat kecernaan. Berapa kemampuan yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, berapa kemampuan nutrisi yang bisa diserap oleh akar. Ya kan gitu. Nah, mungkin ini yang menyebabkan kenapa persentasi yang kecil bisa maksimal dan persentasi yang besar belum tentu maksimal. Nah, kita tidak bisa ini salah atau ini benar karena ini perlu kajian yang cukup lama, terutama juga di biosaka dianggap hal baru karena selama ini yang namanya pupuk kandungan unsur haranya terlarutnya itu tinggi sekali karena kita memang memecah bahan organik mengeluarkan selulosa. Tiba-tiba di biosaka kita bicara fitokimia, ya toh, kita bicara fitokimia. Apa peran dan fungsi fitokimia? Berapa banyak kebutuhannya? Nah, kan ini sudah dijawab sebenarnya oleh peneliti kita, peneliti yang bukan juga sembarangan. Beliau adalah seorang profesor, guru besar di kampus yang saya yakin ini kebanggaan Indonesia.
Institut Teknologi Bandung. Apalagi yang kita ragukan? Mungkinkah ini asal-asalan? Kan nggak mungkin ya. Beliau juga menyimpulkan ini sudah saya lakukan dan dilakukan oleh petani di lapangan dalam waktu yang lama. Terus sudah panen di lokasi yang sama bertahun-tahun. Terus tidak ada menunjukkan indikasi kekurangan ciri-ciri unsur hara. Kenapa? Dari kegemburan tanahnya, dari tingkat pertumbuhan tanamannya, dari hasil yang didapatkan dari waktu ke waktu musim tanam, itu ternyata tidak sedikit pun mengganggu jumlah produksi atau tanah yang menunjukkan arah pada krisis, menjadi keras, menjadi padat, itu tidak mengarah ke sana. Nah, jangan-jangan apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya yang dibutuhkan tanaman sedikit, tidak sebanyak itu. Kalau banyak, ya, kalau banyak, tanah tidak akan jenuh. Jangan-jangan tanah yang keras, tanah yang rusak itu bukan karena dia kekurangan unsur. Yang saya takutkan ini kelebihan unsur, karena selalu kita pakai bahasa jenuh, tanah kita jenuh, kekurangan bahan organik. Nah, yang kita harus jadi pertimbangkan berapa kebutuhan pupuk kimia sesungguhnya, karena ini chemical sintesis. Nah, ini yang sering juga dibahas oleh Prof. Robert Manurung, yang hari ini juga saya sampaikan. Sebenarnya berapa persentase bahan organik dan bahan kimia sintesis dan bahan pembentuk yang ada di alam lainnya. Nah, ini lepas dari kita kan? Nah, bahan organik idealnya 5% dan bahan yang lain 95%. Terus masalahnya ketika disubstitusi, yang kita nggak tahu nilai sesungguhnya berapa harusnya, nilai ambang batasnya berapa harusnya, sehingga memperkecil persentase bahan organik. Ini perlu ditambah bahan organik, pertanyaannya, ya solusinya, perlu ditambah bahan organik atau sebenarnya perlu dikurangi persentase substitusi bahan sintesisnya yang kita tambahkan. Nah, ini dilema kan? Nah, setelah kita perhitungkan di sini, ini dilema. Buktinya ditambah organik banyak-banyak, besok juga keras lagi. Besok tanahnya perlu penambahan lagi. Nah, yang kita harus perhitungkan adalah, karena ini momentum bagi bangsa Indonesia di tengah memang krisis pupuk. Kalau kita memaksakan dengan analogi yang sudah kita lakukan sebelumnya, mohon maaf, kita akan gagal bertanam dalam waktu beberapa tahun ke depan ketika memang Rusia dan Ukraina masih terus politik war. Dia perang terus. Geopolitik itu nggak stabil, mempengaruhi cadangan pupuk yang ada di dalam negeri. Jadi ayo kita pertimbangkan, jangan perdebatan terus. Dan Biosaka sebagai elisitor, kenapa bisa? Karena mungkin ini berbicara pitokimia. Pitokimia itu adalah hasil akhir dari sebuah proses fotosintesis, ya toh? Nah, sementara yang kita selalu hitung adalah jumlah makanan. Ibaratnya kalau kita minum vitamin, jumlahnya setara dengan yang kita makan, setara dengan makanan kita, itu mungkin kita bisa keracunan atau mati. Tapi kita menghitung konsentrasi vitamin seharusnya sekian, jumlah makanan sekian banyak. Nah, pitokimia mungkin berbeda dengan yang kita makan, tetapi perhitungannya sebaiknya jangan pula distandarkan dengan jumlah kebutuhan makanan. Nah, itu mungkin. Nah, terima kasih penjelasannya dari Saudara Ansar. Mungkin ini ada semacam testimoni dari pelaku Jakaba ini, Saudara Refli. Ya, Rafli namanya, lupa saya. Renli. Ayo kita sampaikan ke sahabat-sahabat tani ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Selain Jakaba juga ada Biosaka untuk meramaikan di pertanian kita supaya kita ini tidak ketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisida kimia terutama. Ya, oke. Saya Renli, petani dari Minahasa Selatan. Saya petani pangan, tapi juga perkebunan. Dan hari ini banyak bertanam hortikultura.
sangat banyak berjibaku dengan dengan dunia pertanian. Susah senang sudah dirasakan. Persoalan paling mendasar kita adalah bagaimana meningkatkan hasil petani, meningkatkan kesejahteraan petani yang harus didahului dengan meningkatkan produksi. Persoalannya petani banyak dihadapkan dengan masalah pupuk, masalah racun dan seterusnya. Apalagi pupuk sekarang ini kan tidak semua lagi dapat disubsidi oleh pemerintah. Tinggal 9 komoditi saja yang bisa itu pun harga nggak pernah sesuai dengan Permen. Permen Tan 10 tahun 2022 sudah sangat jelas. Tapi itulah, banyak sekali komoditi-komoditi yang tidak bisa mengakses pupuk subsidi. Mau tidak mau, suka tidak suka, petani harus mencari jalan lain. Jawabannya adalah Elisitor, Jakaba. Saya sudah menggunakan Jakaba. Jakaba ternyata mampu menyiapkan unsur hara yang ada dalam Jakaba. Jakaba mampu menyiapkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, ternyata dengan menggunakan Jakaba, ada pupuk-pupuk kimia yang telah lama diaplikasikan di tanam, sudah bertahun-tahun, tetapi ketika kita mengaplikasikan Jakaba, dia mampu mengurai pupuk-pupuk kimia, khususnya NPK itu yang lama itu ya dalam tanah itu, dia mampu mengurai. Dan menurut hemat kami, penggunaan Jakaba itu minimal akan menghemat pupuk kimia 50%. Itu pengalaman kami. Kami sudah menggunakannya ada di tanaman kentang, di tanaman cabai, bawang merah, kol, bawang daun juga, sawi, beberapa tanaman kami sudah lakukan. Dan itu terbukti. Belum lama sih, baru 2 musim tanam kami lakukan, tetapi ini sudah banyak manfaatnya dan semakin banyak petani-petani yang berminat. Murah harganya, gampang bikinnya, ada di sekitar kita. Demikian juga Biosaka. Kami di Minsel semakin gencar-gencarnya untuk demo pembuatan Biosaka, tetapi juga demo cara mengaplikasikannya. Dan sangat didukung oleh pemerintah Indonesia Selatan, Bapak Bupati kita, FDW PYR, Bapak Franky Doni Wongkar, dan Bapak Pendeta Rembang juga sangat mendukung untuk program-program yang seperti ini. Semoga Biosaka, Jakaba bisa menjadi satu bahan yang sangat dibutuhkan, sangat berguna, dapat meningkatkan produksi pertanian kita, tetapi juga menghemat biaya produksi. Ya, demikian. Amin, amin. Ini barusan ada WA dari Kepala Dinas kami, Bapak Haryadi Tejo Laksono, barusan WA ke Saudara Ansar, karena di Situbondo ini terus terang, semua penyuluh itu semuanya sudah praktek membuat Biosaka. Jadi beliau ini titip salam kepada Bapak Ansar ini, selaku penemu Biosaka. Jadi begini ya, kalau untuk meningkatkan kesejahteraan, kita harus meningkatkan produksi, ya mungkin benar. Tetapi masalahnya, tanah itu punya kapasitas produksi maksimal. Nah, tapi dalam usaha itu ada produksi maksimal dan ada produksi minimal. Yang kita cari bagaimana minimal pun petani juga untung. Syukur-syukur produksinya maksimal, petani juga untung. Tidak ada cara lain. Yang kita perhitungkan adalah substitusi modal dan untung. Ya, yang hari ini terlalu tinggi investasinya adalah saprodi, sarana produksi pertanian termasuk pupuk, bahan kimia lain-lain. Nah, artinya apabila ya dengan Elisitor ini tanaman menjadi sehat, potensi sel atau sistem kerja sel dalam tanaman itu menjadi lebih baik, bukan berarti ya ini tidak akan bukan sesuatu yang tidak mungkin akan mengurangi nilai kos produksi. Ditambah memang Biosaka ini gratis. Biosaka bisa dibuat sendiri. Kenapa gratis? Jawabannya karena satu, Biosaka tidak bisa dibuat dengan menggunakan mesin. Ini jawabannya. Jadi bukan
ini Biosaka sok-sok idealis gitu ya. Bukan. Ini orang Biosaka nggak butuh duit, bukan. Saya juga butuh, ya saya ini juga butuh duit, saya juga petani, ya. Saya untuk dapat uang bertani. Nah, masalahnya seandainya Biosaka itu saya jual atau dijual dan masalahnya tidak bisa diproduksi oleh alat pabrik, ini melibatkan ekspresi genetik, melibatkan sikap hati dan pikiran. Sampai hari ini kita belum bisa membuat alat yang punya hati dan pikiran, masalahnya. Itu jawabannya. Nah, itu masalahnya. Jadi bukan karena apa-apa, karena ini memang butuh campur tangan seluruh petani untuk bisa menghasilkan Biosaka. Oleh karena itu, Saka adalah sebuah gerakan selamatkan alam, kembali ke alam. Untuk apa? Agar pertanian masa depan di Katulistiwa Indonesia ini menjadi tanah yang harmoni, yang dibilang bukan tidak membutuhkan pupuk, boleh, tetapi mungkin dengan adanya Biosaka ini mampu lebih mengoptimalkan hasil dan meminimalkan nilai produksi. Mungkin itu tujuan dari kita di sini, adanya Biosaka, adanya Jakaba adalah untuk membantu pertanian pertanian masa depan, sehingga pertanian menjadi profesi yang mempunyai daya tarik bagi generasi di masa depan. Agar apa? Fitwat 2045 menjadi pemilik, ya, di tangan-tangan generasi masa depan muda petani milenial Indonesia. Amin. Pertanian maju, mandiri, modern. Ya, pertanian maju, mandiri, modern. Mari kita wujudkan Indonesia Land of Harmony. Salam untuk seluruh petani di Indonesia, tetap semangat bertani. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.